Sekarang PowerPoint-nya mau di toggle ya, mau ditukar. Oke. Harus pakai panah di atasnya. Nah, terusnya begini. Lalu saya mainkan lagi. Harusnya buatnya begini. Terus, video tadi sudah kita lihat. Saya menjelaskan lagi bagaimana persis, jadi si dosen sekarang kecil. Tapi kalau mahasiswa masih tidak suka lagi, ada satu jenis lagi. Terus ke yang putih itu, kalau tidak suka lagi, bisa pilih ini. Sekarang begini. Jadi sekarang keduanya ada. Kalau masih tidak suka lagi, ditindas lagi, terus ke kiri lagi, tindas ulang, terus yang begini. Kita sudah melihat tadi itu. Oke, tidak apa-apa, kita jalan terus saja. Jadi, video yang sekarang kita mau ke pengajaran sentak itu, yang synchronous. Itu harus diadakan di satu website khusus yang namanya Kultura Live Room. Itu di sini. Jadi kita bisa melihat bahwa di atasnya ada yang files, jadi kalau ada sesuatu khusus yang mau dipertontonkan di dalam situ, di sebelah kanan ada yang disebut tools, ada chat, terus ada tanda participant, ternyata bahwa saya tersendiri di situ. Oke, jadi kita melihat dulu, ini satu rekaman dari kuliah saya bahasa Leti, kan saya keturunan Maluku Barat Daya, jadi bahasa pusaka saya itu bahasa Leti dari sana. Dan kebetulan itu menjadi satu kuliah wajib untuk semua mahasiswa dari jurusan linguistics. Wah, bagus juga. Apa kita melihat di sini? Kita bisa melihat bahwa semua mahasiswa juga muncul di situ, di bawah sana. Yang ada garis hijau itu saya, dan garis hijau itu ada kalau orang mulai berbicara. Nah, sayang tidak ada bunyi, tetapi saya mainkan sedikit saja. Oke, karena tidak ada bunyi, jadi tidak usah dimainkan semuanya. Apa yang bagus di sini, kita bisa melihat mahasiswa bisa melihat saya. Itu yang bagus. Itu positifnya. Ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dan sebenarnya satu mahasiswa mulai bertanya kepada saya, ya tapi buatnya bagaimana persisnya, terus ada tambahan dari mahasiswa yang lain, itu bagus sekali. Jadi saya suka, tetapi ada tetapinya, juga ada negatifnya. PowerPoint-nya tidak bisa seperti yang saya pakai sekarang untuk Zoom. PowerPoint-nya harus disesuaikan dulu dengan alat Kultura, dan itu berarti bahwa tidak ada gerakan dalam PowerPoint-nya. Dan saya sebenarnya sebagai dosen tidak begitu saya sebenarnya terkait pada program itu. Yang kenal saya sangat suka untuk berjalan kiri kanan, untuk lompat mana-mana, itu tidak bisa dengan pengendaraan daring seperti ini, harus tinggal di tempat. Dan sesuatu yang juga penting, kalau video atau kalau PowerPoint-nya sudah muncul, saya sebenarnya tidak juga melihat orang lain, walaupun kentara di sini, sebenarnya saya tidak melihatnya, kan ini rekaman. Rekaman bisa diputar ulang kalau semuanya sudah selesai.
Oke, jadi kita jalan terus dulu. Sekarang pengajaran hibrida itu, ini di teater besar, ruang besar sekali. Jadi rambut yang kentara di sana itu dari Pak Dr. Suryadi. Kita melihat bahwa di belakang sana ada cultural live room tadi, berarti ada mahasiswa di rumah dan ada yang hadir di kampus. Seperti ini dari kuliah bahasa Indonesia saya. Tidak ada bunyita, tidak apa-apalah. Saya main sedikit. Oke, jadi tidak usah main semua. Apa yang kita melihat di sini, kita tidak melihat mahasiswa sama sekali di sana. Kan saya tersendiri di bawah dan ternyata sebenarnya ada mahasiswa, tetapi saya tidak tahu mengapa mereka tidak muncul di layar. Apa yang kita juga lihat, apa positifnya? Positifnya, mahasiswa boleh ada di kampus, boleh ada di rumah, sama-sama mengikuti kuliah itu. Tetapi ternyata bahwa walaupun pikiran itu bagus, karena teknisnya itu tidak selalu jadi, apalagi kalau mahasiswa di rumah sebenarnya tidak bisa melihat dengan baik. Kan saya sangat kecil, mereka tidak bisa melihat saya membicarakan apa sebenarnya yang ada di layar. Oke, apa negatifnya? Lagi kalau mulai share screen, mahasiswa di rumah tidak terlihat lagi. Dan sebenarnya oleh karena di ruang sana juga ada layar besar, tetapi sebenarnya saya dengan belakang saya ada ke arah layar itu. Jadi saya tidak bisa melihat mereka. Dan banyak kali mahasiswa tidak bisa bereaksi langsung. Itu harus melalui chatnya, ya, tetapi saya sedang mengajar, jadi saya tidak membaca chatnya. Oke, Microsoft Teams, kan sudah hampir waktu. Itu di sini. Microsoft Teams saya lebih suka karena hampir sama dengan Zoom. Kita bisa melihat mahasiswanya. Sampai di sini, ini dari satu kuliah tradisi lisan. Jadi kita main sedikit saja. Oke, jadi apa terlihat? Kita melihat bahwa mahasiswa dan dosen bisa berinteraksi. Di sini betul-betul saya dapat melihat mahasiswa juga. Jadi itu lebih enak, hampir sama dengan Zoom. Masalahnya, saya tidak bisa memotong bagian dari rekaman itu. Rekaman itu disimpan di satu website khusus dan saya tidak boleh memotong bagian dari video itu. Kalau yang Kaltura saya bisa potong apa saja, tapi di sini itu tidak bisa. Oke. Apa positifnya? No, jangan. Seperti sudah saya bilang, ada interaksi dosen mahasiswa. Tetapi negatifnya, kadang-kadang mahasiswa tidak terlihat lagi bagi dosen. Kan kita bisa melihat di bawah bahwa di situ atau foto atau nama saja, tetapi orangnya hilang. Itu berkait dengan wifi mereka. Dan banyak kali bunyi rekaman tidak selalu dapat dikontrol. Jadi kalau saya memainkan, seperti tadi itu, kalau saya memainkan video saya, ternyata bahwa di Banjarmasin sana tidak terdengar. Kenapa itu? Ya, saya juga tidak tahu itu. Jadi, ini masalah teknis. Oke, jadi saya sudah hampir selesai, bagus. Konklusi dulu. Apa konklusinya? Saya suka pengajaran daring, tapi itu hanya bisa bersukses
Kalau satu, si pengajar seperti saya diajari keteknisan pengajaran daring. Kalau yang kuliah tadi itu yang disebut atau dinamai kuliah Language Use in the World, saya perlu 3 hari penuh untuk membuat rekaman itu. Nah, itu terlalu berat. Ternyata juga bahwa si pelajar, si mahasiswa juga harus diajari keteknisan pelajaran daring karena banyak kali si mahasiswa juga tidak mengerti. Ini berkait tentu saja dengan karantina kilat kemarin, kan dari satu hari ke hari berikutnya tidak ada kuliah di kampus lagi. Jadi si mahasiswa juga tidak belajar memakai video itu bagaimana. Terus karena saya kadang-kadang terlalu bodoh, saya perlu tim pendukung. Kalau saya tidak mengerti lagi, saya langsung harus menelepon. Saya tidak bisa masuk videonya, saya tidak bisa begini. Jadi saya perlu orang yang membantu saya, yang menjelaskannya, atau dengan bahasa Indonesia yang baik dan betul, atau bahasa Belanda yang baik dan betul. Berarti jangan pakai bahasa Inggris itu istilah Inggris saya juga tidak mengerti. Alatnya harus lengkap. Jadi seperti tadi, saya sekarang ada di kantor, itu foto di sebelah kiri, di situ layarnya bagus sekali. Masalahnya, saya perlu 1 jam untuk menghidupkan komputer saya, kan terlalu lambat. Jadi saya sudah berfungsi dengan Pak Sainul, karena kalau tidak jadi saya bawa laptop supaya toh saya bisa masuk. Kan yang di rumah sana, itu lebih bagus, tapi saya tidak mau di rumah karena terlalu ribut di sana. Wifi-nya kalau tidak ada masalah besar, seperti kemarin saya ada saya ada ceramah di Palangkaraya, ternyata Wifi-nya kebetulan hilang. Ya, kalau begitu ceramahnya kemana? Pengajaran daring menurut saya tidak dapat menggantikan kehebatan pengajaran langsung di kampus. Menurut saya itu yang paling bagus. Tetapi karena karantina, ya haruslah begitulah. Tapi jangan sampai kita kira bahwa yang pengajaran daring lebih bagus daripada yang biasa. Itu saya tidak percaya. Ujian daring dapat mempermudah dan mempercepat penilaian ujian. Itu saya harus mengaku. Kan kuliah Language Use in the World, mahasiswanya hampir 100. Kalau saya harus menilai ujian itu semua sendiri, ya berarti tidak ada liburan lagi. Kan mahasiswanya terlalu banyak, tetapi kalau melalui internet itu, melalui Kaltura, sangat cepat. Bisa 1-2 jam sudah selesai. Ya. Jadi saya harus mengaku itu paling bagus. Oke, saya kira sudah bagus. Saya mau hentikan di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kalau masih ada kelemahan, saya minta maaf. Karena saya juga bukan ahli pengajaran daring ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Aun. Kita ganti jadi bahasa Indonesia saja, Pak ya. Oke. Ya, jadi demikian tadi presentasi dari Dr. Aun. Dari sana kita dapat kesimpulan bahwa pembelajaran daring itu adalah sesuatu hal yang luar biasa dan akan sangat menarik karena memang kita terpaksa harus bertahan dengan kondisi itu. Tapi sebagus apapun ketika itu berkaitan dengan pengajaran, otomatis tidak akan bisa menggantikan proses yang face-to-face learning. Walaupun mungkin di bagian ujian lebih gampang dan lebih cepat ya, Dr. Aun ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sesi yang selanjutnya. Di sini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi kepada semua peserta yang ingin menanyakan terkait dengan hasil presentasi tadi atau mungkin berkaitan dengan pengalaman di lapangan yang sama atau yang berbeda atau ingin kita masukkan kepada Dr. Aun, kami persilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya di Q&A feature di bagian Zoom-nya masing-masing. Sambil menunggu, sepertinya belum ada. Dr. Aun, mungkin saya mau bertanya ini. Mari. Ya, jadi kalau kita lihat di lapangan banyak iklan-iklan, Dr. Aun, berkaitan dengan pembelajaran learning yang mengatakan bahwa
dengan metode-metode tertentu kita bisa mencapai pembelajaran yang lebih bagus dari pembelajaran tatap muka. Tapi dari presentasi tadi, kita temukan bahwa sepertinya akan selalu ada positif dan negatifnya. Nah, kalau dari perspektif Dr. Alan sendiri, bagaimana dengan pendapat bahwa pembelajaran daring itu sebenarnya lebih efektif untuk pembelajaran, Dr. Alan?